yang dimana ia dilatih untuk berdisiplin di dalam siaga atau melakukan segala sesuatu ketika ia diperhadapkan dengan segala sesuatu, termasuk penderitaan bahkan pun kematian yang ia harus hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan untuk sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita akan membacakan sama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara membacakan ayat yang genap. Di sini ialah memberi judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan juga engkau mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuderitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka yang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membacakannya. Di sore hari ini kita lihat, sebelum saya membagikan temanya kepada kita, kita lihat bahwa surat 2 Timotius ini surat di mana Rasul Paulus menuliskannya sebagai panggilan untuk ikut menderita di dalam pemberitaan Injil. Kita lihat sama-sama bahwa surat kedua Timotius ini dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri ketika ia dipenjarakan di Roma kepada anak Timotiusnya atau anak kesayangannya Timotius, bagaimana ia memberitakan dalam panggilannya agar di dalam memberitakan Injil kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mendorong atau menguatkan anaknya Timotius bahwa ketika ia memberitakan Injil bukan suatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus ia hadapi, banyak cobaan yang selalu ada di dalam tantangan di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana Rasul Paulus mendorongnya atau menguatkannya ketika ia memberitakan Injil kebenarannya, ia harus tetap kokoh, karena di dalam ayat yang ke-10 bahwa di situ ayat yang ke-7 bahwa di situ ada penyertaan Tuhan yang akan selalu menyertai dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menekankan keras atau mendorong keras kepada anak kesayangannya Timotius. Bahkan pun kemarin saya membaca surat tafsiran, bagaimana seolah-olah Rasul Paulus mendorongnya atau berkata bahwa engkau tetap maju, jangan engkau memikirkan kelemahanmu, atau jangan pikirkan perkataan orang, tetap terus memberitakan Injil,
entah diterima atau tidak diterima, tetap setia untuk menjalankan semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sore hari ini saya akan membagikan sebuah tema kepada kita semua, yaitu sikap hidup sebagai murid Kristus. Sikap hidup sebagai seorang murid Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa kata murid itu adalah seorang atau sebagai pelajar atau sebagai sesuatu yang akan diberikan kepada kita untuk menjalankannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara agar cara sikap hidup sebagai murid Kristus? Poin yang pertama yang saya bagikan kepada kita yaitu sabar menanggung semua penderitaan. Kita bisa sama-sama membaca dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di sini Rasul Paulus memberikan sebuah dukungan atau sebuah contoh. Kita lihat bahwa Rasul Paulus juga sebelum ia dipanggil untuk memberitakan Injil, dia pernah terlibat di dalam penganiayaan terhadap Yesus sendiri. Dan di mana kita lihat bahwa Rasul Paulus atau pemerintahan di Romawi pada waktu itu sangat sungguh ketika kita memberitakan Injil kebenaran sendiri. Bahkan kita lihat bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini bukan di satu tempat yang bersenang-senang atau sesuatu tempat yang berfoya-foya, tetapi ia di dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Rasul Paulus mendorong atau menekankan anaknya Timotius agar dia harus sabar menanggung semua penderitaan yang akan dia jalankan ketika ia memberitakan Injil kebenaran. Maka di sini Rasul Paulus memberikan sebuah contoh atau sebuah ilustrasi, dan di ayatnya yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seperti pengantar saya tadi, ketika seorang prajurit, ketika ia dilatih disiplin, ia tidak memusingkan dirinya demi dia menaati kepada komandannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita di tempat ini, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita dipanggil di tempat ini bukan hanya untuk berfoya-foya, tapi Tuhan punya maksud, tujuan dan indah yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bertekun di dalam memberitakan Injil. Kita bisa bacanya ayat ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Di sini Rasul Paulus mengutip ayat ini di dalam Yohanes, bagaimana jika engkau, kata Yesus sendiri bahwa jika engkau menyangkal aku di depan orang-orang, maka aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus yang menekankan terus-menerus kepada anaknya Timotius, bagaimana ia bertekun di dalam memberitakan Injil. Karena di dalam ayatnya yang ke-8, di sana mengatakan bahwa ingat akan Yesus, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Rasul Paulus melakukan semuanya itu demi Injil. Yesus menjalankan tugasnya ke dunia demi keselamatan kita, atau demi menyelamatkan kita. Di sini Rasul Paulus yang tadi saya bilang dari awalnya,
yang Rasul Paulus memberikan contohnya dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Seorang olahragawan yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini yang Rasul Paulus membagikan ilustrasi ini, contoh ini kepada anak kesayangan Timotius. Ketika bagaimana kita lihat bahwa seorang prajurit, seorang olahragawan, ketika dalam keberhasilannya bukan karena satu hal, contohnya seorang pelari, bukan saja ia pertama masuk dalam finish, tetapi ketika di dalam olahraga itu pasti banyak peraturan-peraturan yang harus lakukan atau mengikutinya. Nah, kita di tempat ini juga banyak peraturan atau didikan yang di dalam kita dibina di tempat ini. Ini sebagai sesuatu kedisiplinan atau sebuah dorongan atau sebagai didikan bagi kita agar ketika suatu saat di mana kita berada atau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, disitulah kita bisa terbiasa karena kita sudah dilatih di tempat ini. Maka ketika banyak peraturan di tempat ini bukan karena sebuah hukuman, tapi itulah yang sudah sebagai peraturan di dalam satu lembaga. Ketika kita masuk di satu lembaga, di situ pasti ada juga peraturannya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat Rasul Paulus, ia bertekun di dalam pemberitaan Injilnya sampai bahkan pun ia dibelenggu, ia dipenjarakan. Tapi apakah kita lihat apakah ia pantang menyerah begitu saja? Sama sekali tidak. Bahkan pun dalam surat-suratnya yang mengatakan bahwa dia selesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bagikan kepada kita pada poin yang ketiga, yaitu setia di dalam mengikuti Yesus. Yaitu di dalam ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Itu adalah pribadi Yesus kepada kita. Jika mungkin terkadang kita mungkin di tempat ini kita tidak ya, tapi banyak orang, terkadang orang melakukan segala sesuatu karena mengharapkan imbalan jasa. Itu enggak masalah, tapi apa iya semua hal harus seperti itu? Di sini saya menekankan kepada kita semua di tempat ini ya. Ketika kita dimanapun saja berada atau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang gembala atau seorang leader, di situ kita patut melakukan segala sesuatu atau kita setia dalam melakukan semua hal yang sudah ditugaskan kepada kita. Bukan karena kita kerja karena uang, nggak salah kalau kita bekerja karena uang, tapi kita lihat apa motivasinya benar atau salah. Jangan sampai kita mengikuti Yesus atau kita menjadi hamba Tuhan melakukan karena ada pengharapan dalam diri kita, sesuatu hal yang motivasi yang salah. Tetapi kita atau mungkin terkadang kita berpikir bahwa ini pasti nggak ada hasilnya, maka kita lari dari panggilan. Saya percaya bahwa kita di tempat ini untuk sementara ini, walaupun kita jumlah sedikit, tapi saya yakin percaya bahwa kita akan sama-sama sukses, sama-sama akan berjuang sampai suatu titik di mana kita menang dari perjuangan kita selama ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini yang saya dapat bagi kepada kita bagaimana Rasul Paulus mendorong anaknya Timotius agar dia sabar menanggung semua penderitaan atau sabar menghadapi tantangan di luar sana ketika ia menjalankan tugasnya sebagai seorang pemberitaan Injil. Bahkan pun demikian kita juga di tempat ini, ketika kita dipercayakan di luar sana, mari kita sabar. Mungkin gak segampang apa yang kita harapkan, tetapi kita sabar untuk menanggung semuanya itu. Bahkan pun kita bertekun dalam memberitakan Injil,
kita setia di dalam mengikuti Yesus. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya dapat membagikan kepada kita. Jangan kita mengharapkan imbalannya, ada imbalannya. Yang kemarin saya dapat bagikan di khotbah saya kemarin, bahwa imbalannya atau apa yang kita dapatkan ada hasilnya, atau apa yang kita perjuangkan saat ini pasti ada hasilnya, yaitu mahkota kehidupan di suatu hari nanti ketika tugas kita selesai. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini yang saya dapat bagi kepada kita. Semoga mari kita sama-sama di tempat ini dapat mengaplikasikannya dan dapat melakukannya di kehidupan kita hari lepas hari. Maka kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di sore hari ini. Kami berkumpul di tempat ini sudah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Apa yang kami dengarkan, karena kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar suatu saat ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa dengan baik menjalankan semua tugas kami atau sebagai murid yang baik, ketika dimana Engkau mempercayakan tugas itu kepada kami. Kami setia dan sabar dan bertekun di dalam menjalankan semuanya itu. Bila doa dan permohonan kami, pakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mengikuti Engkau sampai semua hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin.